ada muqaddimah, sedikit sekelumit muqaddimah fiqhiyah, sepintas tentunya, karena ini bukan daras fikih, bukan pelajaran fikih, sepintas wawasan tentang fikih. Kita saat ini sudah masuk bab baru, yaitu bab salat khauf. Qala Imam Abu Suja rahimallahu ta'ala, nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid darani. Amin. Kita mulai bab faslun fi salatil khauf. Salat khauf, salat dalam keadaan takut. Takut maksudnya suasana yang menakutkan. Orangnya tidak takut. Di medan laga mereka mencari mati, tidak pernah takut mati, tapi disebut dengan salat khauf. Wa salatul khaufi ala thalathati adrubin. Ada 3 macam salat khauf. Yang pertama ada ayakuna ahaduha, yang pertama adalah ayakuna al-adu fi ghairil kiblati. Di saat musuh di arah selain kiblat. Fayufarrikuhum al-imamu firqataini. Yufarrikuhum, imam membagi mereka, al-imam firqataini, dengan 2 kelompok. Sebelum kita lanjutkan ini bagaimana suasana dalam keadaan perang, salat berjamaah. Ini menunjukkan begitu pentingnya berjamaah. Sebetulnya kan bisa saja sudahlah salat sendiri-sendiri yang paling aman, gantian, kan begitu. Ini pelajaran untuk semuanya yang kurang peduli dengan salat jamaah. Dalam keadaan berperang pun ternyata diupayakan agar salat tetap berjamaah. Ini betul-betul sangat penting salat berjamaah. Mengundang rahmat, mengundang berkah, mengundang pahala, segala macam. Nah, di saat musuh tidak berada di saat musuh adalah di selain arah kiblat. Kalau musuh di arah kiblat kan gampang, ngadepnya sama, musuhnya di sana, kiblatnya sana. Semua pasukan Islam ngadep ke kiblat karena musuhnya di depan. Tapi musuh berada di selain kiblat. Apakah di sebelah kanannya atau kirinya kalau makmum menghadap ke kiblat? Apakah musuh di kanan, kiri, atau belakang? Bagaimana caranya? Imam membagi 2 kelompok. Setelah itu firqatun, sekelompok, taqifu fi wajhil adu. Yang satu kelompok menghadap kepada musuh. Wa firqatun khalfahu, dan sekelompok lagi di belakangnya imam. Jadi ada 2, imam dengan sekelompok lain lagi menghadap ke arah lawan. Lalu fayusallil imamu, kemudian salat al-imam tadi fil firqati, dengan kelompok allati khalfahu, yang bersamanya. Bayangkan gambarannya, imam salat dulu dengan sekelompok, tapi nggak dituntaskan salatnya, bagi-bagi dong. Rakaatan, 1 rakaat, gantian rakaat. Setelah 1 rakaat, jadi imam rukuk, sujud, berdiri lagi. Nah, di saat imam berdiri lagi ini, imam memperpanjang berdiri. Makmum yang bersama imam ngelanjutin sendiri sholatnya sampai selesai. Setelah makmum yang dengan imam tadi assalamualaikum, pergi ke tempatnya makmum, kelompok yang menjaga tadi. Kelompok yang menjaga baru masuk gabung dengan imam. Nah, itu. Tsumma tutimmu li nafsiha, jadi yang di belakangnya imam tadi tutimmu, menyempurnakan, li nafsiha, dengan dirinya sendiri, maksudnya enggak jamaah lagi. Wa tamdi ila wajhil aduwi, kemudian pergi ke tempatnya musuh tadi.
wa ta'ti ta'ifatul ukhra, kemudian kelompok yang bersama yang ngadep musuh tadi, yang tadi jaga gantian, karena sudah ada yang jaga, maka kelompok yang dengan musuh tadi langsung di belakangnya imam, baris di belakangnya imam. Jadi imam di rakaat yang kedua, makmum rakaat yang pertama. Salat fa yusalli biha raka'atan. Salat satu rakaat wa tutimmu li nafsiha, kemudian yusallimu biha. Usalli biha raka'atan, salat satu rakaat. Wa tutimmu li nafsiha, menyempurnakan, yusallimu biha, selesai, salam. Ini gambarannya seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah begitu pentingnya untuk berjamaah yang kedua. Yang pertama, yang kedua adalah memperjamak-jamaah, memperbanyak jamaah. Kan bisa saja sebetulnya dibuat kelompok. Ini kelompok jamaah duluan. Nanti gantianlah jamaah, imamnya dua. Kalau di sini berebut, imamnya adalah kadang imamnya Rasulullah. Mereka tidak mau ketinggalan. Enak aja kamu sholat sama Rasulullah, saya enggak. Kan begitu. Kamu jamaah di situ, saya enggak. Jadi mereka pengen, akhirnya mendapatkan sholat berjamaah sama-sama dengan Imam A'udham tadi. Yang kedua adalah ayakuna fi jihatil qiblati. Kalau memang musuhnya adalah di arah kiblat. Wa yasuffuhumul imamu, kemudian imam membuat barisan mereka saffaini, dua saf. Kalau musuhnya di arah kiblat cukup dibagi, bikin dua barisan atau 4 barisan atau 8 barisan. Pokoknya bisa dibagi dua nanti pada akhirnya. 2 barisan bareng sama imam, Allahu Akbar sama imam. Yuhrimu bihim, imam ihram bareng-bareng, takbiratul ihram. Musuhnya kelihatan di sana sambil sholat melihat musuh. Fa idza sajada sajada ma'ahu ahadus saffaini. Kalau imam sujud, imam ruku'. Jadi sudah janjian diatur, imam yang paling dekat dengan imam ruku', sujud sama imam, begitu. Kemudian yang di belakangnya waqafa saful akhar yahrusuhum. Jadi yang lain sujud ruku', yang saf yang kedua adalah jaga, kelihatan. Kalau ada apa-apa itu bisa memberitahu dan menyerang. Jadi yang saf yang pertama adalah sujud ruku' dengan imam, saf yang di belakangnya adalah menjaga. Fa idza rafa'a, kalau imam sudah berdiri, imam berdiri 1 rakaat, ganti dia sujud, ruku' dan sujud, ngejar sampai nanti ketemu imam lagi, begitu. Ini insya Allah negeri kita aman lah, nggak akan kita ketemu perang-perang begini ini. Akan tapi ini yang perlu kita ambil faedah, dan para ulama ahli fikih tetap menghadirkan untuk menunjukkan kepada semuanya bahwasanya begitu pentingnya sholat berjamaah. Jangan sampai kita ini berani sholat sendiri deh. Dan untung-untung berjamaah, yaitu tadi bersama jamaah yang banyak. Kemudian yang ketiga ada wathalithu, yang ketiga yakuna fi syiddatil khaufi. Ini sholat dalam keadaan takut yang sangat, syiddatul khauf, berkecamuknya perang, waltihamil harbi, dan berkecamuknya perang. Syiddatul khauf sangat menakutkan, waltihamil harbi, iltiham itu adalah daging dengan daging nempel, maksudnya apa? Berkecamuknya perang. Fayusalli kaifa amkanah, makanya semuanya sholat suka-suka, rajilan, baik jalan kaki atau rakiban atau naik kuda, sama niatnya, mustaqbilal kiblah wa ghairi mustaqbilin laha, ngadep kiblat dan tidak ngadep kiblat. Dan tetap dianjurkan berjamaah. Kadang-kadang imamnya di belakang, bebas. Yang penting imamnya siapa? Allah Akbar, langsung perang. Sujudnya adalah isyarat saja, rukuk pelan-pelan, sambil perang, sambil perang. Gerakan apa saja boleh, yang nggak boleh teriak. Kalau teriak batal. Jadi yang gerak boleh, mau nebas pedang dan sebagainya. Bahkan sampai dikatakan kalau sudah nebas musuh, pedangnya berdarah, kalau sudah selesai harus segera dilepas, kalau enggak megang najis.
Tapi kalau masih dipakai untuk perang boleh dipegang, dimaafkan semuanya. Ini yang bisa kita ambil faedah lagi, bahwasanya tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Ini dalam keadaan perang sholat. Ini adalah cari nafkah, cari digaji 600.000 saja sudah tidak sholat. Innalillah. Pergi ke sawah tidak sholat, kerja di sini tidak sholat. Ini bagaimana? Dalam keadaan perang pun masih dihimbau untuk sholat. Bukan tetap diperintahkan sholat, wajib sholat. Selagi nyawa masih ada di kandung badan dan akal masih ada, sholat tetap wajib. Ini yang perlu kita ambil faedah. Adapun kejadian begini insya Allah kita tidak menemukannya. Tapi paling tidak kita faham begitu pentingnya sholat. Subhanallah, dalam keadaan apapun dia masih sholat. Ini banyak orang meninggalkan sholat, pergi ke sawah. Dan banyak orang meninggalkan sholat itu karena ketidakmengertiannya tentang sholat. Sehingga ada di sawah itu ada tidak sholat duhur. Karena apa? Di tengah sawah jauh dari musola. Sawahnya kadang-kadang kalau di hamparan yang sangat luas itu, kalau mau pergi ke kampung sholat itu jauh. Sementara mungkin celananya najis. Padahal kalau celana najis kan nyebur ke sungai, naik sudah suci lagi. Dan bisa sholat dalam keadaan dia basah-basah. Di atas lumpur pun boleh. Permasalahannya adalah kurang ilmu. Maka insya Allah nanti kita hadirkan di bulan Ramadan adalah silsilah fikih itu semuanya. Kita akan hadirkan silsilah fikih rutin di bulan Ramadan nanti, insya Allah. Baik. Kemudian juga bisa diikutkan dengan sholat Siddatul Khauf ini adalah orang yang misalnya lagi sholat ada kebakaran, maka nggak usah gaya khusyuk, tetap saja di situ kebakar, mati, angus nanti. Jadi Allahu Akbar kebakaran, tetap lari jali sambil jarak sholat kabir, alhamdulillah katsir, sambil lari. Atau dikejar musuh lagi sholat karena tidak ingin memutus sholat, atau dikejar harimau, atau ada gempa bahaya ini runtuh nih misalnya, na'udzubillah, semoga nggak terjadi. Keluar sambil sholat, kebetulan lagi sholat. Nah, itu justru punya ilmu yang demikian itu. Kecuali memang ada orang yang mustaqrik, nggak sadar ya, Allahu Akbar saking khusyuknya itu ada gempa nggak sadar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ada orang seperti itu. Karena dia tidak sadar ya enggak. Kalau sadar pasti keluar dia. Karena nggak boleh orang menjatuhkan dirinya dalam bahaya, nggak boleh. Kalau rumah runtuh dia di dalamnya mati nanti. Seperti itu. Termasuk lagi sholat, tasnya di depannya diambil maling. Kejar ya, jangan batalin sholatnya. Ini termasuk salah satu cara sholat. Karena jangan memutus sholat aja. Kejar, ikuti malingnya. Kalau berhenti, berhenti. Yang penting apalagi harta banyak, barang berharga. Seperti itu. Insya Allah inilah yang bisa hadirkan tentang fikih. Dan ini fikih tidak akan kita praktekkan ini. Akan tapi kita harus tahu ini. Wallahu a'lam bishawab.